Selamat siang. Di sini saya bernama Atas Minghelita Bruterigan. Saya kelas 20 PGSD. Di sini saya akan menyimpulkan bahasa Indonesia SD 1 mulai dari bab 1 sampai bab 11. Jadi, selamat menyaksikan dan jangan lupa di-subscribe, like dan komen. Selamat menyaksikan. Di sini ada bab 1 yang berjudul Hakikat Bahasa dan Pembelajaran Bahasa, yaitu hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa merupakan topik yang luas dan kompleks. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pemahaman tentang hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa antara lain. 1. Bahasa sebagai sistem komunikasi. Bahasa merupakan sistem simbolok yang kompleks digunakan untuk berkomunikasi antara individu. Ini meliputi penggunaan kata-kata, tata bahasa, konteks budaya yang relevan. Yang kedua, proses pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa adalah proses kompleks yang melibatkan pemahaman aturan tata bahasa, kosakata, serta aspek-aspek pragmatik sosial dalam penggunaan bahasa. Dan yang ketiga itu adanya pentingnya konteks. Bahasa tidak hanya dipahami dalam isolasi, tetapi juga dalam konteks sosial, budaya, dan institusional. Pembelajaran bahasa yang efektif mempertimbangkan konteks ini. Dan yang keempat, variasi bahasa. Bahasa memiliki banyak variasi termasuk dialek, aksen, dan gaya berbicara yang bervariasi antar komunitas bahasa. Pembelajaran bahasa yang holistik akan mempertimbangkan beragam variasi ini. Dan yang kelima, pembelajaran bahasa sebagai proses aktif. Pembelajaran bahasa efektif melibatkan partisipasi aktif dari pembelajar, baik dalam mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Baik, di sini ada juga bab 2, teori pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa anak. Itu di situ pembahasannya adalah teori pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa anak adalah bidang yang luas dan diperdebatkan oleh para ahli selama bertahun-tahun. Di antara teori-teori yang paling terkenal adalah 1. Teori nativis. Ini adalah teori yang didukung oleh Noam Chomsky. Teori ini mengatakan bahwa manusia lahir dengan struktur bawaan yang memungkinkan mereka belajar bahasa dengan cepat dan secara alami. Yang kedua, teori behavioris. Teori ini diusung oleh ahli psikologi seperti B.F. Skinner. Teori ini menekankan peran lingkungan eksternal dalam pemerolehan bahasa. Yang ketiga, teori interaksional. Teori ini menyoroti interaksi sosial antara anak-anak dan caregiver mereka. Yang keempat, teori sosiolinguistik. Teori ini menekankan peran budaya dan konteks sosial dalam pemerolehan bahasa. Kesimpulan umum dari teori-teori ini adalah bahwa pemerolehan bahasa anak adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor seperti predisposisi, posisi genetik, interaksi sosial, dan lingkungan lingual dan budaya. Anak-anak belajar bahasa dengan cepat dan secara alami melalui paparan interaksi dan pengalaman dalam lingkungan mereka. Dan di sini ada juga bab ketiga, pendekatan dan metode pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Jadi, pendekatan dan metode pembelajaran bahasa di sekolah dasar bervariasi tergantung pada kebijakan sekolah, kebutuhan siswa, serta preferensi dan keahlian guru. Di situ ada yaitu 1. Pendekatan komunikatif. Itu fokus pada pengembangan kemampuan komunikasi dalam bahasa target. Siswa diajak untuk berinteraksi dalam situasi nyata menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, pendekatan berbasis teks, yaitu pembelajaran didasarkan pada teks atau bahan bacaan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, mode cerita, menggunakan cerita atau dongeng untuk mengajar kosakata, tata bahasa, dan keterampilan mendengarkan. Cerita dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan membangkitkan minat mereka dalam berbahasa. Dan yang kelima, ada pembelajaran kooperatif. Itu adalah siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan interaksi dan kolaborasi. Itu mampu menggunakan kerja sosial dan kerjasama di dalam menggunakan bahasa. Dan ada kelima, pendekatan berbasis proyek. Itu siswa terlibat dalam proyek-proyek yang melibatkan penggunaan bahasa target untuk tujuan tertentu seperti membuat brosur, skenario, dan presentasi. Dan yaitu bab 4, model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Model pembelajaran bahasa di Indonesia itu didesain untuk mengembangkan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi, dari model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar berfokus pada pengembangan keterampilan berbahasa sambil memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. Pendekatan yang berpusat pada siswa, kreativitas, dan penggunaan beragam metode pembelajar menjadi ciri khas dari pendekatan ini.
Ini bab 5. Bab 5 itu penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki beberapa keuntungan dan tantangan. Ya, keuntungannya itu ada aksesibilitas materi. Teknologi memungkinkan guru untuk mengakses berbagai materi pembelajaran bahasa Indonesia dan dengan mudah, termasuk teks, audio, dan video yang dapat meningkatkan keberagaman sumber daya pembelajaran. Dan yang kedua itu keterlibatan siswa. Penggunaan teknologi seperti pemain edukatif, aplikasi pembelajaran dan platform daring dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena mereka lebih cenderung tertarik pada penggunaan teknologi. Dan ada juga tantangan yang perlu dihadapi, yaitu satu, akses terbatas. Akses terbatas itu tidak semua sekolah dasar memiliki akses yang memadai terhadap teknologi seperti perangkat keras dan koneksi internet atau yang dinamakan infocus. Lalu ada kesesuaian kurikulum. Penting bagi penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk tetap sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengesampingkan aspek-aspek penting dari kurikulum yang telah ada. Dengan memperhatikan tantangan ini dan memanfaatkan keuntungan teknologi secara bijaksana, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, agar siswa itu tidak membosankan dalam belajar bahasa Indonesia. Dan ada juga di sini bab 6, yaitu pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan menyimak sekolah dasar. Yaitu, kalau menyimak di sekolah dasar itu untuk memperkuat kemampuan siswa dalam memahami dan menanggapi berbagai bentuk komunikasi lisan. Berikutnya adalah pentingnya keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan aspek kunci dalam kemampuan berbahasa yang memungkinkan siswa untuk memahami informasi, instruksi, cerita, dan percakapan dengan baik. Yang kedua itu adalah pengembangan kosakata dan pemahaman konteks. Mulai pengajaran menyimak, siswa dapat memperkaya kosakata mereka dan memahami konteks yang berbeda dalam percakapan sehari-hari, cerita, dan materi pembelajaran lainnya. Jadi, di sini ada juga evaluasi dan umpan balik. Penting untuk menyediakan waktu bagi siswa untuk melakukan umpan balik kepada kita. Seumpamanya kita menceritakan, berikan mereka kesempatan untuk bertanya kembali kepada kita agar itu melatih atau menyimak masalah pembicaraan Anda, lalu membantu mereka memperbaiki pemahaman dan keterampilan mendengarkan mereka. Dan kesimpulannya di sini adalah itu bahwa pembelajaran ini penting untuk membangun dasar yang kuat dalam kemampuan berbahasa siswa, membantu mereka berkomunikasi secara efektif, memahami informasi dengan baik, dan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Ada juga bab 7, yaitu pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan berbicara di sekolah dasar. Itu adalah kesimpulannya yang penting, satu, penguasaan komunikasi. Fokus pada keterampilan berbicara membantu siswa memperoleh kemampuan komunikasi yang efektif dalam bahasa Indonesia. Mereka belajar untuk menyampaikan gagasan, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan baik dalam percakapan sehari-hari. Dan yang kedua adalah peningkatan kepercayaan diri. Melalui latihan berbicara yang terstruktur dan pembelajaran yang aktif, siswa akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia secara verbal. Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka dalam berbagai situasi komunikasi di masa depan. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Berbicara merupakan salah satu cara utama manusia berinteraksi sosial. Dengan fokus pada keterampilan berbicara, siswa juga belajar tentang aturan sosial, etika berbicara, dan cara berkomunikasi yang efektif dalam berbagai konteks. Dan ada juga di sini bab 8, yaitu pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan membaca di sekolah dasar. Yaitu berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Satu, kemampuan komunikasi yang lebih baik, yaitu membaca merupakan keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi. Dengan memfokuskan pengajaran pada membaca sejak usia dini, siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi mereka lebih baik. Dan yang kedua adalah peningkatan kosakata dan pemahaman. Melalui membaca, siswa dapat memperluas kosakata mereka dan meningkatkan pemahaman terhadap teks-teks yang beragam. Hal ini membantu mereka untuk lebih memahami materi pembelajaran di berbagai bidang. Lalu ada juga ketiga, persiapan untuk masa depan. Di dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kemampuan membaca adalah kunci untuk kesuksesan di hampir semua bidang. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pengajaran bahasa Indonesia yang berfokus pada keterampilan membaca di sekolah dasar
Dampak positif yang besar dalam pembentukan kemampuan komunikasi, analisis, dan kreativitas siswa serta menanamkan kebiasaan membaca yang baik untuk masa depan mereka. Ini ada bab 9, yaitu pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan menulis di sekolah dasar, yaitu beberapa kesimpulan yang penting. Yang satu, pentingnya penguasaan dasar. Pengajaran menulis harus dimulai dengan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar bahasa seperti kosakata dasar, tata bahasa, dan struktur kalimat. Dan kedua, pengembangan imajinasi dan kreativitas. Keterampilan menulis di sekolah dasar harus mencakup pengembangan imajinasi dan kreativitas anak-anak. Guru harus mendorong siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka dengan cara yang unik dan orisinal. Dan yang ketiga adalah menyediakan model yang baik. Guru harus menyediakan contoh-contoh tulisan yang baik dan memberikan panduan yang jelas tentang apa yang membuat tulisan tersebut efektif. Dengan adanya tiga cara ini, pengajaran bahasa Indonesia yang berfokus pada keterampilan menulis di sekolah dasar dapat menjadi lebih efektif dan memuaskan bagi siswa. Dan ada di sini bab 10, pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada sastra di sekolah dasar. Pengajaran bahasa Indonesia yang berfokus pada sastra di sekolah dasar memiliki beberapa keuntungan. Pertama, itu bisa membantu siswa mengembangkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia dan memperkaya pemahaman mereka tentang budaya lokal. Yang kedua, mempelajari sastra bisa menjadi sarana yang baik untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa. Membaca karya sastra mengajarkan mereka tentang struktur bahasa, kosakata, dan gaya penulisan yang bervariasi. Selain itu, memahami karakter dan cerita dalam sastra juga dapat membantu mereka memahami kompleksitas manusia dan nilai-nilai moral. Namun demikian, penting juga untuk seimbang dengan pemberian penekanan pada kemampuan komunikasi lisan dan menulis yang praktis dan sesuai dengan pengembangan usia mereka. Dan ada bab yang terakhir, yaitu bab 11, evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, yaitu dapat bervariasi tergantung pada metode evaluasi yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai. Namun, beberapa kesimpulan umum yang mungkin muncul dari evaluasi tersebut adalah: 1. Pencapaian kompetensi dasar. Evaluasi dapat menunjukkan sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi dasar dalam kemampuan berbahasa Indonesia, termasuk pemahaman membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Yang kedua yaitu ketepatan materi pembelajaran. Evaluasi membantu dalam menilai keberhasilan dalam menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan. Dengan memperhatikan kesimpulan itu, sekolah dapat terus meningkatkan program pembelajaran bahasa Indonesia mereka untuk memastikan bahwa siswa mencapai kemampuan yang optimal dalam berbahasa. Baik, hanya itulah yang bisa saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 11 di buku Bahasa Indonesia SD 1. Apabila ada struktur kata dan kalimat saya yang salah, saya mohon meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Dadah.